Halo semua para pejuang UTBK SNBT 2023. Di video kali ini Kak Sugeng akan membantu teman-teman dalam persiapan UTBK nanti ya. Sekarang tanggal 3 teman-teman. Hamin 5 loh. Ya, hari pertama tuh tanggal 8 ya. Jadi teman-teman yang tanggal 8 silahkan like video ini dan komentar ya. Atau teman-teman yang gelombang 1, gelombang 2 teman-teman, pokoknya nonton video ini harus like dulu, oke? Makasih teman-teman yang udah like video ini. Kita langsung ya. Nomor 1 nih teman-teman. Kak Sugeng pokoknya akan bahas penalaran umum, kemudian nanti PK, kemudian PPU, kemudian PBM, dan di akhir bahasa Inggris gitu ya. Di video ini kayak gitu. Oke, berdasarkan infografik ya, manakah simpulan yang paling tidak sesuai? Jadi di sini teman-teman langsung baca dulu soalnya baru lihat di sini gitu ya. Di sini sebenarnya ada kemudahan melakukan bisnis di Indonesia. Gimana caranya Kak? Ya sudah, cek aja satu-satu. Kita cek. Tidak satupun peringkat dari 10 item kemudahan melakukan bisnis di Indonesia yang berada di peringkat 10 besar. Nah, ada nggak yang 10 besar di sini? Kan tidak ada ya, dia bilang. Berarti benar dong, karena nggak ada yang 10 besar. Betul. Tapi dia minta yang tidak sesuai. Peringkat terbaik dalam perihal kemudahan melakukan bisnis di Indonesia ditempati oleh mendapatkan listrik. Listrik 33, yang lainnya di atas 33. Betul. Oke. Peringkat 100 besar dalam kemudahan melakukan bisnis itu adalah mendaftarkan properti. Mana? Oke, ini 100 besar. Betul. Kan? Masalah menyelesaikan pailitan. Oke, ini ya. Berada pada peringkat 50 besar. Nah, ini kecohnya teman-teman. Ini kan 36 ya. Pasti teman-teman ini bilang salah. Padahal dia masuk 50 besar gak sih? Masuk. 50 besar loh. Jadi kayak teman-teman misalnya ranking 7, teman-teman kan masuk 10 besar gitu. Jadi ini masih benar. Berarti otomatis yang salah yang E gitu ya. Dalam 10 item kemudahan melakukan bisnis Indonesia, terdapat 2 hal berada pada peringkat yang sama. Sedangkan di sini yang samanya cuma ini ya. Nggak ada lagi, berarti cuma 1. Berarti ini salah. Paham ya? Oke, lanjut kita ke nomor 2. Berdasarkan sama. Manakah yang benar? Nah, sekarang yang benar nih teman-teman. Cek, Indonesia menduduki peringkat ketiga terbaik Asia Tenggara. Waduh, ini nggak disebutin Asia Tenggaranya. Kemudian ini juga kan 73. Salah gitu. Memulai bisnis menduduki peringkat ke-6 dalam hal kemudahan bisnis di Indonesia. Berarti di sini bisnis mana bisnis? Nah, yang ini. Teman-teman jangan bilangnya oh ini 134, berarti bukan ke-6. Lihatnya di Indonesia gitu ya. Kita cek ya di Indonesia itu si bisnis tuh keberapa sih? 1. Mending ditandai ya biar enak. Ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ke-4 gitu ya. Ke-5, kemudian ke-6, ini sama aja ke-6 ya. Ke-7, ke-8. Enggak. Kok gitu sih? Wow, 5-nya ini dulu, cuy. 5, 6, ya ini juga 6. Ini 7, berarti ini 8 gitu. Ini 9. 10-nya karena ada yang double. Ke-6 salah, gitu aja karena dia ke-8 harusnya kan. Regulasi yang mempunyai peringkat di atas 100 itu lebih banyak daripada 100 ke bawah. Nah, 100 ke atas tuh ada berapa? Kalau teman-teman lihat kasat mata ada 1, 2, misalnya dihitung 3 ya. 4. Ya, jadi ada 4 ya. Padahal teman-teman di sini 12-nya itu 112 jangan dihitung ya, tapi kita cek misalnya ini ragu. Perihal berurusan dengan izin itu menduduki peringkat ketiga terburuk di Indonesia. Izin ya teman-teman, izin mana izin ini ya, ke-6 cuy. Nah, terburuk ya. Berarti kalau terburuk
Betul nggak nih? Harusnya kan di sini 10 ya. Nah, harusnya 9, 8, 7. Ya, baru 6. Berarti itu keempat, bukan ketiga gitu ya. Sip, ini salah. Usaha mendapatkan kredit itu peringkat ketiga terbaik. Ketiga terbaik berarti iya betul ini ya. Selesai. Nah, berarti yang C itu salah. Kenapa? Karena lihat kalau 10 ke bawah tuh ada berapa? 10 ke bawah 100 ke bawah itu kan ada 1, 2, 3 teman-teman, cuma 3. Dan 100 ke atas juga 3. 1, 2, 3. Mana? 100 ke atas ya. 1, 2, kemudian 3, 4 gitu. Ada 4 ya. Karena dia bilangnya lebih banyak daripada peringkat 100 ke bawah gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Kita lanjut ya teman-teman di nomor 2. Nah, ini pengetahuan kuantitatif nih. Wow, mantap ya soalnya ya. Berarti di sini ada fx yang dikuadratin nih. Ini langsung aja fx kuadrat 2fx sama dengan 3 ya. Berarti 2x plus 1 dikuadratin tambah 2x plus 1 gitu ya sama dengan 3. Yuk lanjut. Berarti ini 4x kuadrat ya teman-teman, kuadratin, depan dikuadratin. Kemudian kali semua berarti 4x ya, dari mana? Dari kali gitu ya. Kemudian dapat 1 ya, dari mana? Dari ini 1 kuadrat gitu. Tambah 4x tambah 2 sama dengan 3. Berarti di sini 4x kuadrat ditambah 8x. Kemudian di sininya adalah 5 ya. 0 dong, udah habis kalau gitu ya. 0 gitu. Nah, habis ini gimana Kak? Ya udah, teman-teman udah bisa ya. Kalau dia akar-akarnya adalah x1 dan x2, berarti kita punya x1 ditambah x2 itu adalah min B per A gitu ya. Jadi min 8 per 4. Ini A, ini B gitu. Jadi jawabannya minus 2. Gampang ya ternyata ya, A. Oke, kita lanjut teman-teman di nomor 3. Waduh, pengetahuan dan pemahaman umum teman-teman. Oke, langsung kita baca soalnya ya. Masalah utama pada teks tersebut itu apa sih? Nah, kita baca dulu ya di kalimat pertama di paragraf pertama, kalimat pertama di paragraf kedua. Itu biasanya langsung dapat intinya ya. Tapi kalau mau baca semua aja gak apa-apa. Sejak lama orang-orang telah bertanya-tanya tentang dari mana mimpi gitu ya. Sejujurnya para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami dari mana mimpi berasal, tetapi kami punya beberapa dugaan katanya. Oke, peneliti yang menyelidiki alasan kita bermimpi telah menemukan sebagian besar mimpi yang cenderung tentang hal-hal umum yang terjadi di kehidupan kita. Bermain misalnya kan, bermimpi tentang mungkin penting bagi kita, seperti perayaan ulang tahun yang akan datang. Oke, dari sini kita udah dapat sih sebetulnya intinya. Coba kita baca. Mimpi yang dianggap sebagai rasa kurang puas saat kita terjaga. Nggak disebutin kurang puas gitu ya? Udah salah. Merah aja deh. Salah ya? Pertanyaan dan dugaan sumber datangnya mimpi. Nah, dari sini kan dia bertanya-tanya tuh. Kamu bertanya-tanya gitu ya. Dan dugaannya kan bisa jadi di sini alasan, atau tadi di sini ada nih beberapa dugaan gitu. Nah, ini kemungkinan bener nih. Mimpi pada kucing. Nah, sebenarnya kucing itu kan di sini. Nggak tahu mungkin di mana gitu. Belum kebaca ya, tapi kan itu bukan inti, bukan masalah utama. Mimpi tentang hal penting, perayaan ulang tahun ataupun kejadian yang akan datang. Ini ada di paragraf kedua tadi kita baca kan. Tapi enggak merepresentasikan di paragraf pertama. Anak-anak dianjurkan, nah ini juga enggak. Nah, jadi masalah utamanya adalah, atau ya masalah utama ya, berarti B. Pertanyaan dan dugaan gitu. Oke, sekarang lanjut 34 ada terjaga.
itu di nomor 9. Mana nih? Walaupun kita nggak tahu nih mana terjaga. Nah ini 9 ya. Oh ini berarti. Nah terjaga itu apa sih? Kalau teman-teman tidak bisa tidur itu kan terjaga. Jadi antonimnya itu adalah terlelap gitu. Oke? Sip, dari sini juga kan udah kelihatan ya. Bagian otak yang membantu kita mengambil keputusan ketika kita terjaga akan beristirahat gitu. 4. Nah, pemahaman membaca dan menulis teman-teman. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam bacaan. Oke. Nah, kita langsung baca apanya dulu ya. Di sini dulu kita baca. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Nah, kondisi tersebut secara langsung mengancam hidup manusia, tingkat kerusakan hidup meningkat resiko bencana alam. Pada 2024, High Level Threat Panel Challenge and Change PBB memutuskan degradasi lingkungan sebagai satu di antara 10 ancaman terhadap kemanusiaan. Nah, apakah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup? Ini tentang kerusakan lingkungan hidup ya. Tuh, ada faktor nggak di sini? Oh, ini ada 2 faktor nih. Ini juga ada faktor. Wah, ini kemungkinan besar ini jawabannya teman-teman. Dampak apa saja? Mana nih dampak? Ya enggak, bukan apa ya, enggak ada nih. Apa saja ulah manusia? Enggak ada ya. Ulah manusia di sini ada nggak? Oh, ada juga sih ulah manusia dan peristiwa alam. Tapi kan di sini kan apa saja? Mana apa sajanya kan? Nah, nggak disebutin ya. Nggak disebutin teman-teman. Cuma kerusakan lingkungan memberikan dampak kehidupan manusia. Kemudian strategi apa saja dilakukan? Nah, enggak ya. Bagaimana proses penanganan akibat? Enggak. Jadi udah jawabannya adalah A, faktor-faktor ya. Jadi udah disebutin dan dijawab. Jawabannya ini ada 2 faktor gitu. Penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut adalah mengancam di kalimat 2. Kondisi mengancam, no problem. Risiko, iya risiko itu benar ya, bukan resiko. Itu risiko itu udah benar. Jadi kita udah langsung nih benar-benar dikarenakan. Nah ini udah pasti salah nih teman-teman, harus udah tahu dikarenakan itu tidak baku ya, yang bakunya adalah disebabkan. Karena nggak ada mengarenakan, adanya menyebabkan gitu ya. Nah ini udah semuanya benar berarti. Jadi jawabannya C. The last number. Literasi bahasa Inggris. Teman-teman, di sini Kak Sugeng ada soalnya, kita harus bacanya. What does the passage mainly deal with? Gitu ya. Ini tentang apa sih ya passage-nya? Nowadays, our lives are particularly dependent on the information communication technology ICT. Ya, ini intinya gitu kan. Di mana nih? Oh, di Indonesia. Terus baca lagi, the popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to the education sector. Kemudian di sini teman-teman baca, advancement of ICT should ideally be able to revolution education. Unfortunately, it is still long road to revolutionary education in Indonesia through ICT. Nah, berarti di sini tentang apa teman-teman? Apakah akses ICT for Indonesia? The positive impact in ICT on modern, the use of ICT in education, the benefit atau modern life. Nah di sini udah jelas ya, kan dia berbicara tentang di Indonesia kan. Di Indonesia teman-teman. Ada lagi nggak di paragraf ini juga di Indonesia ya kan? Nah terus ada tentang edukasi juga kan. Udah berarti di sini tentang A dong kalau kayak gitu. ICT semua kan sebetulnya ini mengecohnya itu. Gitu. Lanjut ya. Base of the passage, the word burst. Nah di sini itu di paragraf pertama katanya
Artinya apa sih gitu ya? Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman. Internet burst has been mainly used for accessing social media. Artinya berarti di sini kan enak pakai ini nih. Kemunculan gitu ya atau kehadiran internet. Nah, berarti burst itu kehadiran ya. Atau kemunculan ya, sama aja. Kemunculan atau kehadiran. Kehadiran telah digunakan untuk ini ya, akses sosial media. Gitu. Berarti di sini kehadiran atau muncul present ya. Gitu. Oke, sekarang nomor 69. What word in the passage gives the idea that technology provides students with freedom to use for learning research. Oke. Nah, ini gampang teman-teman, lihat aja ada misal nggak tahu artinya nih. Teman-teman lihat ada nggak yang tentang pokoknya idea teknologi provide gitu ya di kalimat berapa ya? Oke, ada nggak di sini ya? Baca-baca. Teknologi ya. Nah, ini ada teknologi, infrastruktur, ada nggak di sini? Enggak ya. Berarti di sini coba lihat di paragraf 3. Nah, digital ya, konten. Nah, partikular ada nggak? Topik. Nah, ini ya teman-teman ya. Berarti di sini kita lihat kata kuncinya di sini itu tentang nanti di sini provide student with the freedom ya. Ada kata-katanya teman-teman. Nah, ini student gitu ya. There is a democration tuh kan, berarti ini. Ada nggak competition di sini di di passage-nya nggak ada ya. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Oke, selesai deh. Sekarang kita cek teman-teman apakah sudah sejauh mana pahamnya. Ini PR untuk 56 sampai 59 ya. Silakan tulis komentar dan ini PR bonusnya ya. Kak Sugeng tunggu di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.